Salam dan bahagia, sahabat belajar calon guru penggerak angkatan 4 yang berbahagia. Berjumpa kembali untuk saya ingin membersamai sahabat belajar melanjutkan kegiatan sahabat belajar di pembelajaran calon guru penggerak. Kita masih berada di modul 1.3 yaitu fisik guru penggerak, dan kita sudah sampai pada tahap akhir dari alur merdeka. Jadi sahabat belajar sudah melalui proses panjang selama ini, dari mulai diri, kemudian eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, kemudian refleksi terbimbing, demonstrasi kontekstual, kemudian elaborasi pemahaman, dan kemudian koneksi antar materi. Saat ini sahabat belajar sampai pada aksi nyata, ya. Mari kita akan coba untuk mendalami apa yang harus dikerjakan oleh sahabat belajar sebagai calon guru penggerak. Kita akan masuk pada link 13A10 aksi nyata visi guru penggerak. Kita masih dalam tema atau topik visi guru penggerak. Kita akan masuk, kita klik, kita akan lihat bagaimana petunjuknya sahabat belajar. Jadi kita akan coba membaca tujuan pembelajaran khusus. CGP mampu menjalankan rencana manajemen perubahan yang telah dibuat. Jadi di sini diharapkan bahwa calon guru penggerak sahabat belajar mampu menjalankan rencana yang sudah dibuat, ya. Jadi rencana untuk melakukan perubahan dengan pendekatan inquiry apresiatif dan menggunakan tahapan bagja yang sudah dibuat di alur atau di tahap sebelumnya. Kemudian ini diharapkan bisa benar-benar dilaksanakan dalam kegiatan aksi nyata, ya. Kita akan baca selanjutnya. Bapak Ibu calon guru penggerak, Ki Hajar Dewantara dalam majalah Keluarga tahun 1937 menyatakan sebuah frasa tentang peralatan pendidikan. Beliau menjelaskan peralatan pendidikan merupakan cara mendidik yang beragam bentuknya. Namun beliau membagi menjadi 6 cara utama sebagai berikut. 1. Memberi contoh. Yang kedua, pembiasaan. Ketiga adalah pengajaran. 4. Perintah, paksaan dan hukuman. 5. Laku. 6. Adalah pengalaman lahir dan batin. Ini adalah 6 cara utama di dalam peralatan pendidikan, yaitu untuk cara-cara mendidik. Kemudian beliau menyatakan bahwa alat-alat itu tidak perlu digunakan semua. Beliau pun menyampaikan bahwa ada yang tidak sepakat dengan penggunaan cara nomor 4, ya. Cara nomor 4 adalah yang ini, perintah, paksaan dan hukuman. Beliau pun mengatakan penggunaan cara-cara tersebut harus dihubungkan dengan jenjang usia dan perkembangan murid yang merupakan kodrat mereka, ya. Jadi sekali lagi ini penekanannya adalah dihubungkan dengan jenjang usia dan perkembangan murid. Dari pernyataan KHD tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa prakarsa yang Anda telah buat dalam bentuk rencana manajemen perubahan
berdasarkan pendekatan IA dimaksudkan untuk menumbuhkan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Sekali lagi, di sini ada kata kunci adalah profil pelajar Pancasila sebagai visi pendidikan Indonesia. Kemudian tindakan untuk mewujudkan pertumbuhan murid ini perlu diijawantakan dalam cara mendidik yang beragam dan disesuaikan dengan kondisi murid maupun situasi di sekolah Anda. Ya. Kemudian kita lanjutkan dulu. Bapak Ibu calon guru penggerak, pada tahapan akhir dari siklus pembelajaran merdeka ini, jadi aksi nyata adalah tahap akhir dari siklus merdeka. Kali ini Bapak Ibu akan mendapat kesempatan untuk menjalankan rancangan yang sudah dibuat pada tahap koneksi antar materi. Jadi sahabat belajar sudah mengunggah tugas di dalam koneksi antar materi. Di sana sahabat belajar akan melakukan perubahan dengan pendekatan atau dengan menggunakan tahapan bagja dengan pendekatan inquiry apresiatif. Ingatlah bahwa penerapan aksi nyata bukan hanya semata penugasan pada modul program pendidikan guru penggerak. Sekali lagi, sahabat belajar, di sini dikatakan bahwa aksi nyata ini bukan semata penugasan modul pendidikan guru penggerak, melainkan sebagai sebuah praktek dalam pengembangan profesi berkelanjutan atau PKB. Ya, jadi ini merupakan sebuah upaya-upaya secara berkelanjutan sebagai guru, khususnya adalah guru penggerak, untuk melakukan pengembangan profesi secara berkelanjutan. Dan kebetulan pada kegiatan calon guru penggerak ini sahabat belajar akan melaksanakan aksi nyata dalam mewujudkan manajemen perubahan. Kemudian selamat menjalankan aksi nyata. Buatlah dokumentasi untuk Anda pribadi mengenai proses yang terjadi. Jadi sahabat belajar, pada saat menjalankan aksi nyata, yang pertama adalah sahabat belajar untuk membuat dokumentasi pribadi mengenai proses yang terjadi. Ya. Kemudian utamakan dokumentasi tersebut pada tahapan yang Anda anggap penting. Ya, jadi sekali lagi tentunya kita akan memilih dokumentasi yang penting, dan dokumentasi tersebut dapat berupa foto atau video. Ya, tentunya adalah foto yang bisa bercerita, memberikan pesan akan apa yang sudah dikerjakan. Kemudian setiap minggunya buatlah jurnal cerita singkat di mana Anda dapat menceritakan pengalaman berkesan yang Anda peroleh selama menjalankan aksi nyata. Silakan sahabat belajar membuat jurnal mingguannya, ya, atau jurnal mingguan ini, di mana sahabat belajar dapat menceritakan pengalaman yang sudah dilaksanakan dalam menjalankan aksi nyata. Artinya ini bisa dimasukkan di dalam jurnal refleksi mingguan, atau sahabat belajar juga memiliki jurnal secara pribadi. Silakan sahabat belajar bisa memakai beberapa media, misalkan sosial media, misalkan blog, ya, atau mungkin bisa di YouTube, ya. Karena apa? Jurnal ini dapat berupa cerita satu paragraf tentang satu hal yang menarik yang Anda temukan dalam proses aksi nyata. Ya, ini bisa juga menjadikan sebuah best practice, ya, atau kejadian-kejadian yang bagus yang mungkin akan bisa memberikan inspirasi bahkan motivasi bagi
sesama CGP atau bagi teman-teman guru atau teman sejawat. Kemudian selain menjadi catatan pengembangan profesi Anda, jurnal singkat ini akan membantu Anda saat hendak menulis artikel refleksi di akhir paket modul, ya, dan melakukan pendampingan individu bersama pengajar praktek atau PP. Jadi sahabat belajar, di LMS pada tahap aksi nyata ini memang tidak ada tempat untuk mengunggah di dalam berkaitan dengan kegiatan aksi nyata. Tetapi sekalipun demikian, diharapkan sahabat belajar benar-benar beraksi ya secara nyata untuk mempraktekkan apa yang sudah direncanakan, yang terakhir tentunya di dalam tahap koneksi antar materi, betul ya, tadi dikatakan di dalam koneksi antar materi. Di sana sahabat belajar sudah membuat visi pribadi, ya, kemudian sudah membuat perencanaan untuk kemudian realisasikan melalui pendekatan inquiry apresiatif dan juga melalui tahapan bagja, ya. Tentunya sahabat belajar paling tahu karena ini merupakan sebuah visi guru penggerak, visi pribadi sahabat belajar untuk murid di masa depan, yang tentunya stressingnya adalah bagaimana murid kita memiliki profil pelajar Pancasila. Demikian yang bisa saya sampaikan, tetapi sekali lagi sebelum mengakhiri di modul 1.3, saya ingatkan sahabat belajar, kita akan kembali ke halaman sebelumnya atau di halaman ini. Ya, oke, di sini sahabat belajar ya. Jadi setelah sahabat belajar melaksanakan aksi nyata atau di dalam menjalani atau di dalam berproses di aksi nyata, yang sekali lagi memang tidak ada permintaan untuk mengunggah, tetapi sahabat belajar bisa mendokumentasikan itu melalui berbagai macam cara atau mungkin akan dimasukkan juga di dalam jurnal refleksi mingguan, selain juga akan merefleksikan pembelajaran yang selanjutnya. Diingatkan juga sahabat belajar untuk melalui proses ini juga ada proses 13A11, yaitu penutup modul 1.3 ya. Karena ini sebagai tahap terakhir, silakan sahabat belajar untuk bisa mencermati apa yang ada di dalam penutup modul 1.3 ya. Ini silakan dibaca sendiri sahabat belajar. Kita akan terus apa itu di sini sampai pada daftar pustaka dan selesai. Oke, kemudian jangan lupa juga sahabat belajar, kita akan kembali lagi di sini untuk memberikan penilaian ya, penilaian terhadap fasilitator pada pendampingan di modul 1.3 atau memberikan fasilitasi pembelajaran di 1.3 dan juga kepada instruktur, di mana instruktur ini adalah bapak atau ibu yang pada tahap elaborasi pemahaman bertemu dengan sahabat belajar di ruang maya atau secara vikon atau dalam pembelajaran sinkronus ya, kemudian nanti diisi ya, dinilai di sini ya, 13A12 itu terhadap fasilitator,
sedangkan di 1A13 terhadap instruktur ya. Saya berharap atau kita berharap bahwa seluruh proses ini dilalui dengan baik, dengan lengkap sebagai sebuah tanggung jawab di dalam proses pembelajaran setiap modul, khususnya di modul 1.3. Jadi sahabat belajar, kita bersyukur bahwa proses pembelajaran modul 1.3 sudah dalam tahap selesai dengan ditandainya pada alur atau di dalam tahap aksi nyata ya, sehingga kita akan melanjutkan pada modul 1.4 untuk hari-hari berikutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Silakan bisa di like, bisa di share, dan bisa di subscribe yang belum subscribe ya. Karena saya sekali lagi komitmen untuk membersamai sahabat belajar sampai pada modul terakhir, dan silakan bisa diklik loncengnya sehingga pada saat saya membuat panduan atau pendampingan ini, sahabat belajar akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan secara langsung. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam dan bahagia, salam hebat dan tetap semangat.